Semangat pagi! Kita berjumpa kembali dengan mata pelajaran kimia SMKN 1 Bendo Magetan. Tim pengajarnya masih tetap yaitu yang pertama Ibu Nuni dan yang kedua adalah Ibu Teresia Sayektiningsih, saya sendiri. Ini Ibu Nuni akan mengajar di kelas dengan kode 2 dan 4. Dan saya mengajar dengan kelas kode 1 dan 3. Kita masih melanjutkan materi pelajaran 4.1, yaitu menunjukkan perbedaan perubahan materi dan pemisahan campuran melalui praktikum. Sesungguhnya kita harus berpraktek, tetapi karena keadaan corona ini kita melakukannya dengan daring. Yang kita pelajari yang pertama adalah pemisahan campuran. Pemisahan campuran secara fisik didasarkan pada sifat-sifat yaitu perbedaan ukuran partikel. Jadi adanya perbedaan ukuran partikel ini kita bisa memisahkan suatu campuran. Kerapatan, kelarutan, perbedaan titik didih atau titik beku, dan perubahan wujud zat. Yang kita pelajari pertama adalah penyaringan atau filtrasi. Penyaringan atau filtrasi itu apa? Yaitu adalah pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan ukuran partikel. Misalkan memisahkan zat padat dari suatu suspensi. Digunakan bahan berpori sebagai filter yang dapat dilewati oleh partikel-partikel kecil dan menahan partikel yang lebih besar di atasnya. Itu contohnya. Ini contohnya, jadi kotoran itu partikelnya dia lebih besar. Yang partikelnya lebih kecil, dia akan tidak ditahan oleh kertas saring tersebut. Ini contohnya. Yang kedua adalah sentrifugasi, adalah proses pemisahan padatan dari cairan atau cairan dengan kerapatan yang berbeda dengan menggunakan gaya sentrifugal pada mesin sentrifugasi yang berputar. Contohnya sentrifugasi lemak dari susu atau pembuatan susu skim. Sentrifugasi darah dari komponen zat padat pada proses investigasi dan forensik kepolisian. Ini alatnya, alat sentrifugasi. Ini alat sentrifugasi, itu demikian. Ini nanti dia berputar, jadi berputar. Nanti yang di bawah itu kerapatannya lebih tinggi, kayak gitu. Yang ketiga adalah sublimasi, dilakukan terhadap zat yang dapat menyublim. Menyublim itu apa? Berubah wujud dari bentuk padat menjadi gas atau sebaliknya. Contoh pemurnian iodin, pemurnian naftalena, pemurnian kafein. Ini alat sublimasinya demikian. Demikiannya alat sublimasi. Ini juga alat sublimasi. Yang keempat, kromatografi. Kromatografi itu apa? Adalah pemisahan yang didasarkan pada perbedaan koefisien difusi atau kecepatan perembesan dari zat-zat pada medium tertentu. Dapat pula dikatakan sebagai cara pemisahan yang didasarkan pada perbedaan kelarutan dalam zat padat. Kromatografi yang paling sederhana adalah kromatografi kertas. Contohnya adalah pemisahan zat warna pada tinta. Ini contohnya. Ini. Anak-anak bisa melakukannya di rumah. Spidol yang bisa larut dalam air itu, contohnya snowman yang kecil itu diletakkan pada titik di bawah itu, nanti zat warnanya akan terpisah. Yang kelima adalah ekstraksi, adalah pemisahan yang didasarkan pada perbedaan kelarutan dalam pelarut air. Ekstraksi adalah cara untuk memisahkan zat yang diinginkan ketika masih bercampur dengan zat lain. Contoh ekstraksi yang paling mendasar adalah ekstraksi dalam pembuatan teh. Ini alat ekstraksi demikian. Yang keempat adalah evaporasi.
adalah pemisahan yang terjadi dengan adanya perubahan wujud dari cair menjadi gas atau uap, evaporasi. Zat terlarut dipisahkan dari larutannya dengan menguapkan pelarut pada suhu tinggi. Contoh sehari-hari evaporasi adalah pakaian basah akan mengering secara bertahap, atau pembuatan garam dengan cara menguapkan air laut. Nah, ini evaporasi, menguapkan. Evaporasi pada pabrik gula. Prinsip kerjanya seperti ini. Yang ketujuh adalah destilasi. Pemisahan zat cair dari campurannya berdasar perbedaan titik didih. Jadi yang dipisahkan itu kedua-duanya zat cair. Gitu. Misalnya alkohol dengan air. Atau misalnya minyak bumi. Ini alat destilasi. Dia bisa memisahkan campuran yang kedua-duanya zat cair dengan perbedaan titik didih. Yang kedelapan, kristalisasi. Adalah pemisahan zat padat dari larutannya dengan cara menguapkan pelarutnya. Dengan syarat yang zat padatnya itu bisa mengkristal. Kristalisasi yang diulang itu namanya rekristalisasi. Rekristalisasi itu adalah contohnya pemurnian garam setelah air laut diuapkan. Ini alat kristalisasi. Terima kasih. Materi kali ini kita sudah selesai. Terima kasih sudah memperhatikan penjelasan dari saya. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Thank you.